Duduk bersama Dr. Amri Fatmi lebih kurang 1 jam, itu sama kita duduk di perpustakaan Al-Azhar 20 tahun. Barakallah. Yang mau saya tanyakan ke Ustadz Amri Fatmi tentang ayat-ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, yauma yukshafu an saqin, ketika betis Allah disingkapkan, Ar-Rahman alal arsyistawa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Atau kalau mau takwilkan, maksud dengan tangan ini adalah kuasa Allah. Sementara di kelompok lain, kalau kamu berani mentakwilkan ayat ini, berarti kamu kafir karena sudah mengotak-atik ayat. Jadi jamaah kita yang sudah lelah di kantor, capek di jalan, masalah keluarga, ke masjid mau cari ketenangan, justru ketemu dengan begini, pusing, confused, error, kasihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Waftah lana futuhal arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidil kaunaini was thaqalain, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, saya sedang berada di Nangro, Aceh Darussalam. Setahun sekali saya datang kemari. Saya manfaatkan betul waktu yang singkat pendek ini untuk bertanya ke guru kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Amri Fatmi, S1, S2, S3, Al-Azhar Kairo Mesir, Akidah. Memang ini bidang beliau. Tahun lalu kami membahas panjang, masih ada rekamannya. Dan tahun ini Alhamdulillah sampai lupa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulana. Sehat sini. Allah barik. Alhamdulillah rabbil tamam. Bikhair, alhamdulillah rabbil alamin. Kullu tamam. Masrur biliqaikum. Allah ena asar. Insyaallah. Liqaul ahibba rahah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan orang terkasih tersayang adalah istirahatnya orang-orang soleh. Sahih, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ja'alallahu fi husni dzannikum insyaallah. Ya amin. Yang mau saya tanyakan ke Ustadz Amri Fatmi tentang ayat-ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, yauma yukshafu an saqin, ketika betis Allah disingkapkan, Ar-Rahman alal arsyistawa, Tuhan bersemayam di atas arasy. Ayat-ayat yang secara tekstual kelihatannya tangan Tuhan, betis Tuhan, mata Tuhan. Yang kita dulu ketika belajar di pondok, dari guru-guru kita yang mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini mesti ditakwilkan, nggak boleh dipahami ini secara Tuhan punya kaki. Tuhan, kalau guru kami dulu qabbahahumullah, Allah menjelekkan mereka. Kita mesti pakai metode tafwid. Udah, kalau mau serahkan aja pada Allah. Tangan Allah ini mana? Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Atau kalau mau takwilkan, maksud dengan tangan ini adalah kuasa Allah. Sementara di kelompok lain, kalau kamu berani mentakwilkan ayat ini, berarti kamu kafir karena sudah mengotak-atik ayat. Jadi jamaah kita yang sudah lelah di kantor, capek di jalan, masalah keluarga, ke masjid mau cari ketenangan, justru ketemu dengan begini, pusing, confused, error, kasihan kita. Maka kami mau minta penjelasan dari pakar bidang akidah Ustadz Amri Fatmi. Bagaimana memahami ayat ini, Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedang sekali pada kesempatan kali ini saya diajak berbincang dengan Al-Mukarram guru kita. Bukan bermakna saya lebih paham sebenarnya, tapi ya kami saling sharing bersama ya untuk pembahasan-pembahasan yang merupakan bidang akidah yang kami sedikit pernah membaca. Bukan saya lebih sangat paham dalam masalah ini, tapi sedikit pernah membaca, diajarkan sama guru-guru saya di Al-Azhar Mesir. Tentang masalah takwil dan pemahaman ayat-ayat mutasyabihat, sudah maklum ini pembahasan yang sengit terjadi pada zaman-zaman mutaakhir. Kita harus menyatakan bahwa pada masa salafus soleh dulu pembahasan ini tidak sengit loh. Pembahasan ini bahkan tertutup, hanya di kalangan para ulama saja. Kenapa mereka tidak bahas? Mereka tidak membahas karena inti agama, akidah itu bukan dalam permasalahan itu. Bahkan menurut guru saya, Dr. Rabi Jauhari, Profesor Dr. Rabi
Jauhari, beliau bilang sejak petrol, sejak minyak banyak di di Timur Tengah, setelah itulah pembahasan ini Tangan mulai Tuhan, kaki Tuhan, mata mulai Tuhan. kata beliau, saat itulah mulai Dibangkitkan. marak, dibangkitkan dan melalui tulisan-tulisan dan yang lainnya. Sebelumnya enggak, kata beliau. Ya. Jadi kita ingin memahami bahwa pada dasarnya agama itu tidak diutus untuk, ataupun pembahasan akidah bukan ini pembahasan intinya. Pembahasan banyak lagi ayat-ayat yang muhkam di sana yang kita sebenarnya sepakat dan tidak perlu ada ikhtilaf dan perdebatan. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa bagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqtisad fil I'tiqad, beliau menyebutkan bahwa ayat-ayat yang muhammah li tashbih seperti ini, itu mauqifnya ada dua. Yang pertama adalah untuk orang awam. Orang awam nggak boleh dibahas permasalahan ini. Bahkan kita sampaikan di depan umum masalah-masalah seperti itu tidak boleh, kata beliau. Yang benarnya adalah itu yang disampaikan oleh Imam Malik, bahwa al-iman bihi wajib. Wal kaif wal kaif tentang masalah itu adalah majhul, ya, dan soal anhu bid'ah. Ya, jadi itu yang harus kita jawab. Orang-orang awam nggak boleh mempertanyakan ini. Sedangkan selanjutnya para ulama segmen yang kedua itu boleh membahas permasalahan dalam lingkup mereka. Jadi kita sayangkan sebenarnya kalau memang mereka yang mengatakan ini adalah mauqif para salaf. Salaf itu nggak mempertanyakan, nggak membahas ini apalagi di depan umum. Tapi karena maraknya pembahasan ini, maka para ulama sesuai dengan kondisi yang ada, maka kita perlu juga membahas permasalahan ini, bagaimana menyikapi permasalahan ini. Nuktah yang pertama, poin pertama ingin kita perjelas. Ya, para salaf tidak memperbincangkan banyak permasalahan ini sebenarnya. Nah, jadi bagaimana itu para ulama membahas tentang ayat-ayat yang seperti ini, ayat-ayat yang mutasyabihat. Pertama, ayat mutasyabihat itu sendiri kalau kita ingin ketahui makna mutasyabihat itu apa sih, ya? Itu juga perbincangan para ulama, mutasyabihat itu apa yang dimaksud. Ada perbedaan pendapat di situ. Tapi saya ingin merujuk kepada guru kami, Profesor Dr. Ibrahim Khalifah rahimahullah ta'ala. Itu doktor pakar di bidang tafsir, guru besar, banyak rujukan masalah tafsir tentang masalah ilmu akidah, itu kembali kepada beliau. Beliau menuliskan tentang apa makna daripada mutasyabihat dan muhkam itu apaan, ya. Beliau sampaikan kepada kami dalam tulisan beliau, juga dalam muhadarah beliau, bahwa suatu kata dalam bahasa Arab itu ada dua kategori. Yang pertama adalah dia itu enggak memiliki makna lain kecuali makna itu saja. Satu makna, enggak ada yang lain. Itu namanya berarti nas. Berarti kata itu nas. Yang kedua, itu adalah kemungkinan memiliki makna lain. Kategori yang kedua. Nah, kategori yang kedua ini mungkin ada makna lain, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, makna yang lebih kuat. Kita pahami dari kata itu ada makna yang paling kuat daripada makna-makna itu. Maka makna yang paling kuat ini yang namanya yang dimaksud dari kata ini, makna yang paling kuat itu namanya zahir. Yang kedua, makna yang tidak kuat, lemah. Ya, itu namanya makna muawwal. Takwil. Muawwal. Yang ketiga, itu makna yang sama-sama kuat. Jadi semua makna yang ada itu sama-sama kuat. Namanya itu mushtarak. Makna-makna yang sama kuat ini ada beberapa makna itu diistilahkan dengan mujmal. Nah, jadi kalau begitu yang dimaksud dengan mutasyabihat itu yang mana? Yang muhkam itu yang mana? Kata beliau, yang muhkam itu adalah nas tadi. Jelas-jelas satu makna. Yang kedua adalah makna zahir dalam satu kata. Ya, itu yang dimaksud dengan muhkam, makna zahir, mana yang kuat. Sedangkan yang mutasyabihat itu masuk dalam kategori mujmal tadi, ya, dengan muawwal. Nah, jadi itu makna mutasyabihat. Ya, kalau ingin kita mempertanyakan mutasyabihat itu apa, kalau ada dalam Al-Quran makna yang dia itu muawwal, ya, atau lebih lemah daripada makna zahir, begitu juga dia ada sifatnya adalah mujmal, sama-sama kuat semuanya. Yang mana yang akan kita pilih? Nah, inilah nanti yang masuk dalam kategori mutasyabihat menurut beliau. Jadi dalam bingkai inilah kita bicara ayat-ayat yang mutasyabihat dengan definisi yang disampaikan ini, begitu. Nah, lalu kita lihat pada sebenarnya mawaqif para ulama, sikap-sikap para ulama dari semua mazhab dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti yang Maulana sebutkan tadi itu, ya.
Itu kalau kita lihat dari awal sampai akhir itu ada 4 mauqif semuanya. 4 sikap. 4 sikap para ulama. Kalau boleh kita katakan para ulama atau para sekte-sekte lah, pemikir-pemikir dalam dunia Islam, kelompok-kelompok dalam hal ini. Yang pertama adalah tafwid. Serahkan pada Allah. Tafwid ini bermakna adalah mengetahui bahwa itu kita beriman sesungguhnya itu berasal daripada Allah dan wajib kita mengimaninya, tapi ada sifat di belakang daripada itu, tapi hanya Allah yang tahu. Yadullah, tangan Allah, kita percaya bahwa ayat ini turun dari Allah, tapi makna wajib kita imani, tapi hakikatnya mana pulangan kepada Allah, bahkan tidak kita terjemahkan. Tidak diterjemahkan. Ya. Yadullah saja. Iqra'uha kama ja'at. Ya, baca dia sebagaimana adanya. Maknanya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini itu tidak diterima oleh sebahagian orang nanti karena dianggap ini bukan sikap salaf. Ya. Tapi kita katakan ya, para ulama kita di Al-Azhar mengatakan justru ini adalah sikap para salafus saleh yang paling otentik. Ya, paling otentik ya. Bahwa mereka mengimani, dan tentu mereka dengan hati mereka yang baik, hati mereka yang yang tidak ada buruk sangka pada Allah atau macam-macam ada penyakit dalam diri mereka, dan mereka mengimaninya. Ketika mereka mentafwidkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah hakikat iman yang sebenarnya. Siapa yang tahu sifat Allah kecuali daripada Allah? Siapa yang lebih tahu tentang zatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala? Itu husnuzon kepada Allah, bukan justru buruk sangka ataupun maaf cakap, ada yang mengatakan itu suatu sifat jahal. Ya, tidaklah. Kalau orang beriman mesti mengetahui dulu baru beriman. Nah, itu tafwid yang pertama. Dan kita dapatkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan amantu billah wa bima jaa anillah wa ala muradillah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Sesuai menurut kemauan. Iya, ala muradillah. Bukan karena kita. Ya, saya tidak mengada-ngada kata-kata ini. Itu dihafal oleh semua orang nih. Dalam Lum'atul I'tiqad, karangan kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau sebutkan kata-kata Imam Syafi'i ini. Jadi ketika beliau mengatakan ala muradillah, tafwid. Mafish kalam. Huwa tafwid. Ya. Imam Syafi'i, siapa aja yang mengatakan kita harus beriman sesuai dengan i'tiqad Imam Syafi'i? Inilah i'tiqad Imam Syafi'i. Tafwid. Ya. Kemudian yang kedua kita katakan adalah mauqif yang selanjutnya, mauqif ta'wil lah kita katakan. Mauqif ta'wil ini adalah sarful lafz an ma'na zahir. Yadun makna zahir tangan, biqarinatin, dialihkan ke makna yang lain karena ada qarinah mani'ah, ada indikasi yang menghalangi kita memakai makna zahir. Karena ketika ada makna zahir, ada makna yang marjuh atau kita katakanlah makna muawwal nantinya yang lebih lemah. Tapi ada qarinah, kita harus mensarf lafz itu kepada makna yang lain ya. Karena ada tashbih. Kita ambil contoh yadun. Ya. Makna zahir daripada itu adalah jarihah ya, tangan yang sifatnya adalah jariyah. Anggota tubuh, fisik. Jarihah, fisik. Nah, itu dipahami oleh semua orang loh. Yadun itu betul-betul makna zahir. Kalau sudah disebut tangan, yang terbayang adalah tangan. Itu, tidak ada lain. Zahirnya itu. Jadi disarf, dialihkan makna itu kepada makna lain dalam makna kata itu juga. Bukan buat sembarangan. Jadi ada kaidah lugawiyah yang dipakai para ulama, kaidah bahasa yang memperbolehkan itu dan juga masuk dalam kategori makna kata tersebut. Dan mungkin dalam bahasa kita pun misalnya penguasa ini bertangan besi. Makna bertangan besi itu bukan tangannya besi, tapi kekuasaannya. Maka makna tangan besi di situ bukan fisik, tapi lebih makna, itu yang disebut makna takwil. Makna kiasan itu yang dipakai. Jadi majas itu ada. Nah, dalam bahasa jelas majas itu ada kan. Nah, jadi tapi anehnya mereka yang nggak mau mentakwilkan atau mengharamkan takwil seperti ini mengatakan tidak ada majas katanya. Nah, ini lebih aneh lagi ya. Banyak para ulama pahami saja menurut makna hakikinya. Makna hakikinya, tangan zahirnya adalah fisik, anggota tubuh, tangan. Betul. Nah, jadi makna takwil ini. Nah, kita perlu pahami makna takwil ini dipakai kedua-dua metode tafwid tadi dengan metode
takwil itu dipakai sebagai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sebagaimana kata Imam Laqani rahimahullah, kullu nassin awhama tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, kata-kata dalam ayat hadis yang di dalamnya mengandung tashbih, ya, awilhu, takwilkan atau tafwidkan, ya, dan niatkan itu adalah penyucian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedua-dua ini adalah mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Jangan bilang bahwa mauqif Ahlus Sunnah hanya takwil saja. Enggak, di sana ada tafwid lagi. Tafwid dan takwil. Cuma kapan takwil dipakai? Ya. Jadi sesuai dengan guru kami di Al-Azhar menyampaikan bahwa takwil ini dipakai itu ibaratkan obat. Ya. Ketika ada penyakit. Ketika ada penyakit. Kalau nggak ada penyakit, tidak diminum obat. Ya. Kalau maraknya di suatu masa kondisi mereka memahami sifat Allah atau ayat itu dengan tashbih, penyerupaan, maka takwil itu dipakai. Nampaknya sebab itulah zaman sekarang pakai takwil karena ramai menyerupakan Allah dengan makhluk. Nauzubillah, boleh jadi itu di suatu tempat, tapi di masyarakat kampung yang mereka tidak mengerti masalah ini, apalagi nggak pernah dengar video-video tentang tiba-tiba ustaz yang ngomong tentang masalah tasbih, tiba-tiba bahas masalah tawil, ya tidak cocok lah, tidak layak masalah itu. Nah, jadi ini juga yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Daf'ut Tashbih, bahwa tawil itu ibaratkan obat, dipakai hanya ketika sakit saja. Kalau tidak sakit tidak dipakai. Tapi sesuai dengan kaidah dengan rujukan ilmunya juga, ada juga sebagian para ulama yang mengatakan bahwa memang takwil dikedepankan, ada juga. Itu juga di kalangan para ulama Asy'ariyah. Di Al-Azhar saya melihat guru-guru saya itu banyak menyampaikan tafwid pertama, takwil yang kedua ketika ada permasalahan itu diperlukan saja. Nah, dua-duanya itu adalah mauqif Ahlus Sunnah, sikap Ahlus Sunnah. Bukan tafwid saja, bukan takwil saja, kedua-duanya dipakai. Lalu yang ketiga itu adalah mauqif yang disebut dengan isbat bidawabit. Menetapkan sifat itu ada, tapi ada mengikat. Ada ikatannya, bil qaid juga boleh. Jadi ketika disebutkan bahwa yad itu diisbatkan yad dengan makna bahwa Allah punya sifat namanya makna zahir. Dengan makna zahir daripada kata-kata itu, tetapi kaifnya yang dikatakan bila kaif, tanpa mempertanyakan bagaimananya. Jadi ide ini dipopulerkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Muhammad Abdul Wahab setelah itu. Apakah salaf berpahaman ini isbat ma'al qaid? Mereka mengatakan bahwa salaf seperti ini. Kenyataannya? Kenyataannya kalau kita lihat kepada tafwid tadi yang disebutkan para ulama, salaf lebih jelas kepada tafwid daripada isbat bil ma'al qaid ini, atau bukan isbat bitawabid ini. Jadi kalau begitu mereka membuat satu ijtihad isbat ma'al qaid, lalu mereka tempelkan ke salaf. Mereka tarik itu sebagai atau isbatkan itu sebagai mauqif daripada salaf, atau ditempelkan kepada salaf. Dan lalu kita yang belakangan membuang taiminya lalu mengatakan inilah salaf. Ini mauqif salaf. Nah, kita ingin mengatakan bahwa itu diperdebatkan oleh para ulama. Secara ilmiahnya kita katakan, ya nggak boleh langsung mengklaim seperti itu. Ya, buktinya seperti kita sampaikan tadi dalam seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya itu ala muradillah, nggak masalah mengimani sesuai dengan maksud daripada Allah. Kita nggak tahu maksud daripada Allah daripada itu apa, tidak mengisbatkan secara langsung. Nah, jadi mereka yang memakai metode ini lari dengan mengatakan bila kaif. Jadi kalau isbatkan secara zahir langsung kan orang terbayang. Kaifnya itu seperti apa? Dia terbayang. Isbat dulu, habis itu dia nafikan. Terbayang, dia nafikan. Ada namanya yad, tangan, langsung terbayang tangan, tapi bukan tangan itu. Bukan tangan itu. Ada namanya sakin, betis, terbayang betis, tapi bukan betis itu. Bukan betis itu. Nah, jadi pada orang awam, siapa yang menjamin mereka tidak akan ada tasbih dalam dirinya itu? Dan kalau sudah disebut betis, ya betis. Ya betis. Nah, jadi ini yang menjadi apa namanya suatu hal yang mengkhawatirkan. Kalau memahami dengan isbat ma'al qaid ini, apa tidak jatuh ke tajsim nanti?
Inilah pintu menuju tajsim yang dikhawatirkan. Memfisikkan Tuhan. Ya, betul lah. Walaupun mereka mengatakan bila kaif, sehingga ada para ulama yang mengatakan dalam sebuah syair itu syana'ul wara fatasattaru bil balkafah. Sebenarnya mereka telah menyebarkan fitnah besar itu watasattaru bil balkafah. Bila kaif. Bila kaif tasattaru, nutup aja. Sebenarnya sudah dibuka fitnah. Kau bilang Tuhan punya tangan. Betul, tapi bila kaif. Bila kaif. Nah, tapi niat baik mereka adalah kita harus mengisbatkan. Nah, ini kita perlu pahami juga. Kita harus isbatkan apa yang Allah isbatkan pada dirinya. Kan iman seperti itu dong. Isbatkan, jangan macam-macam dong. Isbatkan ya. Kita mengatakan, wah luar biasa ini. Itu lebih pas lah. Allah bilang begini, masa kamu nggak mau mengatakan seperti itu? Yang kaifnya itu yang kita nafikan. Isbatkan saja semuanya. Oke. Kalau begitu memang niat baiknya, pakai metode ini, pakai pada ayat yang lain. Coba Maulana kita pakai. Nasullaha fanasiyahum. Tuhan lupa. Kita isbatkan Tuhan lupa. Isbatkan. Tuhan lupa, tapi lupa Tuhan tak macam lupa kita. Boleh? Gimana gitu? Itu ayat juga kan? Tauhid. Iya kan, ayat juga kan? Iya. Udah, kalau gitu pakai dong patron ini, isbatkan kepada yang lain tuh. Iya. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang akan bilang bahwa Allah memang lupa. Nisyan, sifat nisyan? Mesti ditakwil. Jadi metode ini dibincangkan oleh para ulama. Jadi jangan mengatakan bahwa ini loh metode salaf, nggak ada yang lain, semua yang lain adalah rusak atau semua lain mardud. Tunggu dulu. Ketika metode ini dipraktekkan, ternyata saat diujikan tidak mempan. Iya, tidak bisa dipakai untuk semua ayat juga. Nah, begitu. Jadi itu mohon kepada kawan-kawan yang mereka gencar sekali mengatakan bahwa hanya ini, nggak ada yang lain. Paling kurang secara ilmiah itu salah satu pendapat. Salah satu pendapat. Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Nah, ini harus dipahami banyak secara terbuka lah untuk kawan-kawan yang mereka gencar sekali menyampaikan. Tapi isbat ma'al qaid ini bukan tajsim. Mengarah kepada tajsim. Mengarah ke tajsim. Karena mereka mengatakan bila kaif tadi. Ya, menafikan itu, mengarahkan kepada saya. Tapi yang salahnya itu adalah mereka mengatakan bahwa inilah sebenarnya mauqif salaf. Bukan tafwid. Jadi mereka memusuhi juga sikap tafwid dan ta'wil. Tafwid. Apa salahnya? Tafwid itu menurut kita dan ilmu yang kita pelajari di Al-Azhar, para ulama mengatakan justru tafwid itu sebenar-benar mauqif salaf sebenarnya. Nah, maka mereka anti ta'wil ya, anti tafwid juga ya. Yang benar cuma ini saja. Isbat ma'al qaid. Isbat ma'al qaid tadi. Bal kafah. Ambillah ayat-ayat yang seperti itu nanti. Ya begitu. La haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian yang keempat itu adalah mauqifnya itu tasybih. Memang mereka memaknakan ayat itu langsung dengan makna zahir tanpa kait sama sekali dan membayangkan Tuhan seperti itu. Tuhan, kita boleh berjabat tangan dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, Tuhan berada di suatu tempat dan yang lain semuanya. Ini adalah mauqif yang semua yarfudun, ya, menolak mauqif ini sebagaimana kelompok dulu namanya Karramiyah dalam Mujassimah seperti itu. Nah, jadi begitu adanya. Jadi apakah mungkin isbat ma'al qaid ini ijtihad Ibnu Taimiyah antara ta'wil, tafwid dengan tajsim, muncul baru isbat ma'al qaid? Kita mengatakan bahwa ya boleh jadi memang ada niat baik ya untuk menyatakan bahwa ijtihad beliau itu ingin menyampaikan bahwa kita harus mengisbatkan sifat Allah, nggak boleh ta'til kan? Nggak boleh ta'til. Itu kan niat baik loh. Tidak niat ta'til. Tapi yang permasalahannya ijtihad itu kan boleh jadi benar, boleh jadi salah, dan kita tidak boleh menafikan ada ijtihad yang lain, dan semua dibuktikan dengan kajian ilmiahnya. Para salafus saleh sebenarnya seperti apa? Jangan menyalahkan orang lain. Ya, yang mereka juga punya pendapat yang berbeda dan bahkan sangat kuat pendapat tentang masalah tafwid dan takwil ini yang sesuai dengan konteksnya. Nah, kita mengatakan bahwa ya Ibnu Taimiyah ada pendapat seperti itu, dan itu semua dipakai sesuai dengan kaidah keilmuan. Apakah benar? Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Ya,
jangan menganggap bahwa hanya itu saja pendapat yang benar, dan kita diajarkan bahwa itu membuka pintu kepada tasybih. Kita mengikuti para salaf, yang benar-benar salaf itu adalah tafwid. Ya, didukung dengan banyak sekali dalil-dalil dalam hal ini. Nah, apa bahayanya kalau kajian yang tidak semestinya dulu lazim, sekarang malah orang ngaji di kantor yang mestinya ngaji fikih, ngaji, malah yang dikaji adalah langsung pertemuan pertama, aina Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mana Allah? Langsung tunjuk Allah di atas arsy. Rahman alal arsy istawa. Padahal kita diajarkan Allah munazzahun anil jihati sid. Allah suci dari tempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanahu amma yasifun. Apa bahayanya ini nanti dikhawatirkan? Ini berbahaya. Kita katakan ya, dalam pemahaman akidah. Kenapa? Kita tahu bahwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sudah menjadi konstanta di dalam akidah kita bahwa Allah itu tidak bertempat, tidak ada batas tempat, batas waktu dan yang lainnya, bahkan itu semua adalah makhlukun lillahi ta'ala. Kalau ayat-ayat ini diajarkan dalam dengan background seseorang yang tidak menafikan tempat waktu bagi Tuhan, ya, maka itu akan memunculkan tasybih la mahalah gitu. Ya, sekarang ya saya mengajarkan ini, apa salahnya? Background Anda meyakini nggak kalau Tuhan itu punya tempat? Oh ya, punya tempat. Maka akan memunculkan tasybih, mengajarkan tasybih pada Allah Subhanahu wa taala pada kalangan orang awam. Satu. Yang kedua, bahayanya adalah orang menganggap bahwa masalah akidah yang paling asasi ini masalah ini loh. Padahal ini bukan asas. Padahal ini bukan asasi. Dan ayat ini hanya beberapa saja loh. Tidak banyak ayat-ayat yang seperti ini, yang muhkam lebih banyak. Tapi yang kita ajarkan kepada para orang-orang awam yang lebih mereka butuhkan. Maka kenapa umat ini disibukkan justru dengan yang mutasyabihat? Disibukkan dengan yang mutasyabihat, yang secuil ini. Jadi metodenya ini salah. Metodenya ini tidak tepat dalam mengajarkan akidah kepada umat. Yang ketiga, dengan adanya mengajarkan yang seperti ini, itu menghakimi kelompok lain, ya, seakan-akan menganggap yang bukan seperti ini bukan orang muslim, bukan orang mukmin, jadinya pengkafiran. Kalau kamu tidak memahami ayat mutasyabihat ini seperti pemahaman kami, isbat, maka kamu adalah ta'til. Berarti kamu sudah menghilangkan ayat ini. Menghilangkan ayat, ya. Kalau kamu tidak mengatakan Tuhan itu di atas arsy, berarti kamu sudah meniadakan Tuhan. Karena yang tidak bertempat itu berarti dia tidak ada. Kan itu yang terjadi sekarang. Nauzubillah, ya. Kamu mengatakan Tuhan itu tidak bertempat, ya. Yang tidak bertempat itu tidak ada. Berarti kamu kan ujungnya takfiri. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya. Justru akidah Islam itu bukan menjadikan orang lebih tenang hidup damai dengan saudaranya, tetapi terjadi permusuhan menghakimi orang lain dengan cara yang seperti itu. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ada sebagian orang memahami bahwa perbedaan kita dengan mereka ini kan masalah kunut subuh, masalah usolli. Ini kan saudara kita. Cuman beda-beda tipis aja nih Ustadz. Sebetulnya apakah setipis itu perbedaannya? Kalau kita nilai lebih lanjut, apalagi dalam permasalahan akidah dan metode mengajarkan akidah, menjadikan permasalahannya nggak tipis dong, tebal jadinya. Apalagi di masyarakat saling mengklaim, mengkafirkan. Metode seperti ini mengkafirkan, tidak menyatukan umat. Dengan akidah bukan mereka bersatu, tapi mereka justru berpecah belah. Bahaya itu. Masalah akidah jadi kita berpecah belah. Jadi saling mengkafirkan, bahkan setelah itu mengkelompokkan. Kalau bukan ini, bukan kelompok kita, seakan mereka orang kafir. Ya, ini nauzubillah. Ya, bahaya laten bagi negara juga. Bahaya laten bagi negara dengan konsep seperti ini. Radikalisme bisa saja memunculkan karena kalau tidak memahami seperti pemahaman ini, pertama kajian tauhid, ainallah, di mana Allah. Nauzubillah, ya. Lalu Allah di atas arsy. Istaqarra wa jalasa. Istawa bersemayam, istaqarra menetap, jalasa duduk di atas. Tuhan duduk di atas arsy,
saking aras itu menahankan beratnya Tuhan itu berat sekali, Terdengar berbunyi ka'atitir rahli. Itu disampaikan di YouTube. La haula wala quwata illa billah. Sehingga nanti ketika Ustadz kami salap, karena dia mengaji Tuhan di atas, Ustadz kamu tidak salap, ngajilah ke Ustadz kami. Ya. Jadi apa obatnya Ustadz? Nah, mereka banyak dalam hal ini menyampaikan bahwa itu kan merupakan tafsir salaf juga dalam masalah seperti yang Maulana sampaikan tadi. Kan Imam Bukhari mengatakan ala arsy. Kan istawa itu ala arsy. Imam Bukhari juga menyampaikan seperti ini ala arsy. Kita tanya, Imam Bukhari ketika menafsirkan seperti itu, ada nggak khalfiyah beliau itu meyakini Allah itu ada tempat? Ada nggak meyakini bahwa Allah itu perlu kepada batasan waktu dan yang lainnya? Mereka menafsirkan itu dalam konteks mereka tidak memahami itu kepada tempat loh. Itu yang tapi kedudukan pertama. Boleh jadi bermakna kedudukan. Yang kedudukan itu adalah sifatnya bukan hissi, tapi makna sifatnya bukan adalah fisik. Maknawi. Ala tinggi kita juga nggak mengatakan semua tinggi. Ketika saya mengatakan Ustadz Amri Fatmi itu lebih tinggi dari saya. Yang saya maksud lebih tinggi bukan fisik dia 170 180, tapi saya mengatakan dia Dr. Al-Azhar, maka saya bilang lebih tinggi. Nah, penafsiran ucapan saya apakah lebih tinggi fisik atau lebih tinggi kedudukan itu mesti dilihat indikasi. Indikasi di belakangnya. Apakah saya bicara tentang fisik atau non fisik? Iya. Kalau saya bicara bahwa percaya ada fisik Ustadz Amri, boleh jadi ya. Maksud itu ada fisik. Tapi kalau saya tidak percaya masalah fisik, kita bicara tentang Tuhan, nggak ada jismon yang kita percayai, nggak ada masalah. Tinggi yang dimaksud bukan tinggi jism. Tapi kenapa? Saya menafikan jism. Nah, ulama-ulama salaf dulu di dalam mereka menafsirkan yang dipakai sekarang ayat-ayat dia penafsiran ulama salaf itu yang ditarik untuk menyatakan makaniyah dan jismiyah bagi Allah, mereka nggak percaya, nggak meyakini makaniyah dan jismiyah itu. Tapi mereka yang datang kemudian meyakini jismiyah dan makan bagi Allah, mengambil kata-kata itu dengan konteks ini bahayanya. Nah, yang perlu kita ketahui. Yang kemudian dikhawatirkan satu yang saya simpulkan dari Ustadz Amri Fatmi, nyerempet ke tajsim, masuk ujung-ujungnya menjisimkan, menfisikkan, membodikan, menubuhkan Tuhan. Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk di atas aras, Tuhan berat, sampai kursi berbunyi krik karena saking beratnya. Nauzubillah. Kemudian setelah masuk ke dalam kekhawatiran ini, lalu mengatakan inilah salaf. Selain daripada iftira. Selain daripada ini berarti kamu sudah taktil, kamu meniadakan sifat Tuhan, kamu meniadakan Tuhan. Karena sifat-sifat ada, kamu nafikan dari Tuhan. Ini kan ujungnya takfiri. Nah, bagaimana menyelamatkan umat ini? Dari mana kita mulai? Bagaimana menyelamatkan umat ini? Kembali kepada ayat Al-Quran itu adalah muhkam dan mutasyabih. Ada muhkam yang muhkam itu umul kitab. Umul kitab, bahkan muhkam itu lebih banyak. Maka kita mengajak siapapun elemen, siapapun kelompok, metode yang harus kita pakai adalah bahas sebanyak-banyaknya masalah umat ini, akidah umat ini kita jaga dengan al-muhkamat dalam Al-Quran. Yang tidak ada perselisihan pendapat di situ, yang justru mereka itu sangat membutuhkan. Yang tidak multi interpretasi. Tidak ada multi interpretasi. Kalau Anda tidak mau percaya pada tidak ada apa, enggak ada, itu pasti maksudnya seperti ini. Saudara, kawan saudara, kelompok lain mengatakan itu multi. Kalau multi ataupun ada makna lain, ada perselisihan tentang itu, jauhi hal-hal yang seperti itu, ajarkan yang justru menjaga keademan, menjaga akidah lebih baik dari umat, yang kita semua adalah sepakat dalam hal yang seperti itu. Justru itu lebih menjaga ukhuwah sesama kita, bukan yang sebaliknya. Saya pikir bahwa salafus saleh juga tidak akan ridho loh cara kita pakai mendakwahkan seperti ini, memunculkan permasalahan yang perpecahan yang bukan masalah fikih, tapi apalagi bukan masalah fikih, tapi masalah akidah. Saya selalu menyampaikan seminim-minimnya masjid, surau, langgar, musola sepekan itu punya 3 kajian. Kajian pertama akidah, kajian kedua fikih, kajian ketiga akhlak, tasawuf.
Ya. Nah, untuk akidah, kalau fikih banyak. Ya. Untuk akidah ini saran Ustadz, apa referensi Ustadz-Ustadz kita ngajar di masjid? Ya. Apa kitab? Kalau kita mau merujuk kepada kitab-kitab ulama mutaakhirin, ya kita sudah pahamlah ada kitab Imam Sanusi yang sudah berjenjang dan bertingkat seperti itu. Begitu juga Syarah Jauharatut Tauhid, ya, yang banyak syarah-syarah kitab itu. Kemudian juga Aqidatul Awam yang bisa diajarkan. Itu adalah metode dulu, ya, artinya bahwa pembahasannya itu adalah pembahasan seperti yang disebut oleh ulama-ulama mutakhirin, pembahasan di dalamnya. Ada juga yang model sekarang, artinya bahwa nampaknya yang seperti ini juga menyesuaikan dengan pemahaman orang-orang saat ini yang berbicara mereka tentang akidah. Saya menyampaikan ada metode ada kitab yang ditulis oleh guru kita dari Al-Azhar, dan itu sangat bagus menjadi referensi bagi siapapun yang ingin mengajarkan akidah untuk anak SMP, SMA juga. Tapi ini dari ulama Al-Azhar terkenal dalam masalah akidah. Beliau Profesor Dr. Rabi' Johari. Beliau ada mengarang kita namanya Aqidatuna 2 jilid. Aqidatuna. Jadi beliau membahas tentang rukun iman. Akidah yang kita bahas tentang rukun iman, ya, dari A sampai Z, apa yang wajib diketahui oleh seorang mukmin dengan memakai ayat-ayat dan hadis, memakai juga dengan dalil-dalil secara nakli. Simple. Jadi tapi bagus untuk zaman sekarang. Sangat bagus untuk zaman sekarang yang perdebatan tidak panjang di situ, tidak banyak perdebatan, tapi setelah kita belajar banyak justru menenteramkan iman kita sesuai dengan metode sekarang. Itu boleh dijadi rujukan, ya, di samping rujukan para ulama-ulama kita yang telah disebutkan ataupun yang sudah ada zaman dulu. Saya sampaikan ini karena saya sudah membaca, sudah ada mengajarkannya juga, dan guru saya itu juga menyarankan kalau bisa ini disampaikan kepada yang lain supaya manhaj ini juga mungkin ada kecocokannya dengan masa kita saat ini. Ya, begitu. Dulu di pondok-pondok kita Aqidatul Awam, Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, betul. Al-Husunul Hamidiyah, dulu kami di Sanawiyah. Ya, betul. Kemudian di Aliyahnya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Betul, Murad. Kenapa ulama memilih kitab Dasuqi ini? Karena ulama mutakhirin mereka kan sudah mulimun, jadi sudah mengetahui berbagai macam cabang daripada pengetahuan dalam ilmu fikih, ilmu akidah yang ditulis oleh para ulama. Jadi mereka kemudian memilih pembahasan-pembahasan yang sudah ada dalam yang ditulis oleh para ulama pendahulu dan disesuaikan dengan masa mereka saat itu. Makanya kita lihat misalkan Imam Sanusi ketika beliau mengarang kitab, bukan yang kecil dulu dikarang, justru yang besar. Kemudian ada wusta, sughra, kan, diperkecil karena disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita juga mengatakan setiap masa, setiap zaman juga ada kondisi itu harus disesuaikan. Ya. Maka untuk zaman ini silahkan memilih di satu tempat. Ya. Aqidatuna. Termasuk Aqidatuna salah satunya. Kemudian ada juga kitab kitab Aqidah Al-Islamiyah yang dituliskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Habannaki juga bisa dijadikan sebagai rujukan referensi. Yang saya mengatakan bahwa kalau bisa memang kita mengajarkan akidah itu adalah kita mengajarkan rukun iman itu. Kita jadikan rukun iman itu betul-betul rasih dalam hati orang awam dan menjadikan mereka itu setelah belajar akidah semakin tenang, semakin mengikat dengan Allah dan semakin mereka ingin berbuat amal soleh. Itu maksud kita mengamalkan. Bagaimana dengan berakidah orang menjadi kuat keyakinan, pukulan kehidupan ini diterpa badai, gelombang, angin puting beliung, dia tetap tegar. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang ngaku ini kajian akidah, tapi untuk mengeliminasi lawan. Itu yang bahaya. Kajian kita malam ini adalah akidah, bertauhid, kaji tauhid. Tapi sebenarnya untuk mengatakan guru kamu bukan ahlus sunnah, kajian kamu bukan ahlus sunnah, masuk neraka, kafir, karena kamu sudah terjerumus dalam ta'til. Kamu meniadakan sifat. Kalau kamu mau selamat, ikut ini. Jadi akidah apa yang sedang diajarkan ini? Bukankah ini akidah tafriq, anti intoleran, benih-benih radikalisme?
Karena takfiri, mengkafirkan orang. Mengkafirkan dan saling menyalahkan orang. Dan setelah itu bukannya orang merasa tenang dengan akidahnya, justru merasa gusar dengan apa yang ada. Ya, bukan banyak berbuat amal soleh kepada orang lain, pasti justru berbuat amal solah, amal salah. Saya berharap Ustaz Amri Fatmi punya keluangan waktu. Amin. Nanti saya mau kumpulkan guru-guru akidah, ustadz-ustadz yang spesialis ceramah di masjid akidah, lalu ustadz beri pembekalan training for trainer. Insyaallah. Jadi yang selama ini ustadz ngajinya mungkin umum saja, satu ustadz khusus ngaji akidah, Bismillah. Bacakan akidah tuna, akidah Islamiyah, dibuatkan dalam bentuk PowerPoint atau terjemah atau khulasoh atau ringkasan, sehingga dalam 1 tahun dibaginya 40 tatap muka, maka dalam satu bulan dia 4 kali kajian, 10 bulan 40, potong Ramadan, potong cuti libur, sehingga 40 tatap muka. Selesai setahun itu ngaji ini, berijazah dari Ustadz Amri Fatmi, sehingga iman umat jadi kuat. Amin. Dia lebih tenang, lebih khusyuk, lebih yakin dengan Allah. Mudah-mudahan Ustaz punya waktu. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Insyaallah. Hadaf min husni dzannikum bina ya insyaallah. Barakallahu fikum. Mengucapkan banyak terima kasih untuk guru kita semua Ustaz Amri Fatmi. Jazakumullahu ahsanal jaza. Sebelum kita closing, ada yang ingin Ustaz sampaikan untuk jamaah? Ya, pertama adalah menutupi apa yang pembahasan yang kita sampaikan ini. Nah, saya dapatkan sebuah khulasah penting dalam pembahasan yang kita bahas ini dari guru saya langsung, Profesor Dr. Abdul Fadil Qusi. Ya, beliau menyampaikan bahwa ini kunci dalam kamu memahami tentang masalah-masalah yang ayat-ayat mutasyabihat dan mawaqif-mawaqif yang kita sampaikan tadi. Ada yang takwil, ada yang isbat, tafwid, ya. Begitu juga tentang masalah tafwid, ya. Kalau kita kumpulkan 3 kelompok ini, ya, bahwa ada tafwid, takwil dan ada isbat ma'ad, ya. Sebenarnya ketiga-tiga kelompok ini, ketiga-tiga mauqif ini, itu sama-sama kita sampaikan bahwa mereka ingin mentanzihkan Allah. Semuanya niat tanzih. Pasti itu, tanzih pada Allah. Dan mereka menafikan pemahaman manusia, ya, yang pendek ini, yang terbatas ini tentang Allah. Pasti itu mereka menafikan. Kemudian kita sampaikan ketiga mauqif ini itu sebenarnya mengisbatkan sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tafwid mengisbatkan sifat pada Allah. Tapi sifat itu hanya Allah yang tahu. Ada sifatnya di belakang daripada dengan adanya kata-kata itu, yadunkah, ainunkah, wajhunkah, itu ada sifat Allah, tetapi hanya Allah yang tahu. Ya kan? Tidak kita sebutkan apa, biarkan Allah yang lebih tahu. Tapi kita mengisbatkan Kemudian orang yang mentakwilkan, mereka mentakwilkan, mengisbatkan juga. Yadun disebutkan dengan sifat kudrah. Kan tidak mentatil kan? Tidak mendelet. Tidak mendelet. Tapi mereka memakai mauqif mizannya apa? Ketika kita dapatkan ayat ini, kata-kata ini, mizannya untuk menentukan makna itu apa? Mereka menentukan makna sifat. Mizannya akal. Mizannya akal. Jadi mengisbatkan juga, tapi dengan mizan akal. Sedangkan yang mengisbat tawabi seperti Imam Ibn Taimiyah dan yang lain, mengisbatkan sifat pada Tuhan, tapi mizannya apa dari kata-kata itu? Pakai akal atau mizan lugawi? Ya kan? Mizan lugawi dengan mengatakan ini zahir, zahir apa? Zahir akli atau lugawi? Ya, kalau zahir lugawi, nah inilah yang dikhawatirkan. Jadi sebenarnya sama-sama semua mengisbatkan. Itu mentanzihkan dan mengisbatkan sifat juga sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat yang disampaikan oleh Ustadz kita dari awal tadi, ya, ayat-ayat yang mutasyabihat seperti itu, kalau kita golongkan dia sebagai mutasyabihat, konteks ayat itu tidak datang mengisbatkan kata-kata itu, tapi justru konteks ayat itu adalah mengisbatkan hal yang lain. Fa innaka bi'ayunina. Apakah ayat ini datang untuk mengisbatkan ain, atau justru mengatakan bahwa untuk memotivasi nabi-nabinya supaya mereka bertahan dan bersabar, bahwa Allah selalu menjaga, Allah selalu melihat.
Cobalah baca konteks ayat Yang itu. mau diisbatkan Iya. itu kekuatan mereka menghadapi ujian. Itu maksud ayat itu. Bukan isbatkan itu. Iya. Wallah, itu adalah kita baca, kita konteksnya seperti itu. Ya. Kemudian juga ayat ya yadullah fawqa aydihim. Iya. Apakah ayat itu wallahi datang untuk mengisbatkan yadun, atau justru konteks ayat itu adalah untuk menyatakan bahwa Allah selalu menolongmu, Allah Maha Kuasa, Iya. ya, untuk menghibur nabi-nabinya, kan begitu. Iya. Ini faidah ataupun Padahal sedikit. yang 70 ke sana itu yang mestinya diangkat. Iya. Tapi justru 30 ini yang dieksplorasi. Betul. Akhirnya sibuk dengan ini, tertinggal Lupa yang dengan ini. yang itu. Oke. Apakah ini maksud Tujuan Allah Allah. menurunkan ayat seperti ini? Iya. Tarbiyah bagi umat yang mana mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Maka banyak yang memotong ayat, udah menyebutkan konteksnya justru seperti itu. Yang saya sampaikan ini adalah faidah yang disampaikan oleh guru saya, Dr. Muhammad Ahmad Said Al-Musayyar. Guru saya langsung akidah, rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan, ini loh yang harus engkau pahami dalam masalah ayat sebenarnya. Jadi betul-betul ayat itu jangan salah fungsikan ketika dia turun. Mungkin ini saja yang faedah yang perlu saya sampaikan. Itu adalah amanah dari guru saya di Al-Azhar. Duduk bersama Dr. Amri Fatmi lebih kurang 1 jam itu sama kita duduk di perpustakaan Al-Azhar 20 tahun. Barakallahu fikum. Bacaan-bacaan beliau, bacaan guru-gurunya S1, S2, S3 akidah kita sudah faham. Ini anggaplah sebagai muqaddimah. Panjang umur, sehat badan, kita dapat ilmu Ustadz Amri Fatmi, para asatis, para guru, para ustadz akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari lebih serius lagi buka kajian-kajian akidah di masjid kita. Menyelamatkan umat dari tajsim, dari intoleran, dari bibit radikalisme, dari takfiri, mengkafirkan orang, menyalahkan orang, menfasikkan orang. Mudah-mudahan kita diberikan Allah keselamatan dan kebaikan. Amin. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu merasa belum mampu membalasnya, fadu'u lahu, doakanlah. Amin. Kita hanya mampu mengucapkan jazakumullahu ahsanul jaza untuk guru kita Ustadz Dr. Amri Fatmi. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, sehingga manfaat ilmunya untuk umat, kebaikan untuk umat dan bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Berkah selalu, sukses, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.